warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi sebuah makam yang dikeramatkan, yaitu makam Syekh Maulana Ishaq. Pemirsa dimanapun Anda berada, siapakah Syekh Maulana Ishaq yang dihormati oleh masyarakat di Kabupaten Lamongan? Pemirsa dimanapun Anda berada, kita mundur ke belakang bahwa pernah di Kerajaan Mojopahit pada saat itu terjadi sebuah dekadensi moral, yang mana para remaja, para pemuda di Mojopahit saat itu sudah banyak yang kecanduan minuman keras, dan banyak sekali para generasi muda saat itu yang sudah kehilangan jati dirinya. Mereka sering bertengkar tanpa ada sebab. Mereka saling melakukan sebuah penyerbuan ke sebuah desa, ke desa yang lain, hanya gara-gara soal yang sepele. Oleh sebab itu, Raja Mojopahit saat itu resah. Oleh sebab itu, keresahan hati seorang raja akhirnya diungkapkan kepada sang permaisuri. Oleh sebab itu, sang permaisuri, yaitu Putri Dwarawati, yang berasal dari Cempok atau Aceh, pada saat itu memberikan sebuah solusi. Wahai Kakanda Sang Prabu, aku memiliki seorang keponakan yang berada di Cempok Aceh. Keponakan-keponakanku itu baik. Oleh sebab itu, aku usulkan, bagaimana apabila keponakanku yang ada di Aceh itu kemudian diutus untuk datang ke Mojopahit. Kemudian nanti di Mojopahit biar menjadi contoh para pemuda, yaitu putra-putra para pejabat, sehingga mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk. Rupa-rupanya usul dari permaisuri Dwarawati ini diterima oleh Prabu Bre Kertabumi. Oleh sebab itu, datanglah keponakan-keponakan Dwarawati yang berasal dari Aceh. Tetapi orang tuanya, yaitu Ibrahim Asmorokondi, dan ibunya yang bernama Putri Anorawati, tidak tega melepaskan putra-putranya. Oleh sebab itu, mereka ikut bersama. Maka berangkatlah Ibrahim Asmorokondi bersama istrinya Putri Anorawati dan ketiga putranya, yaitu putra yang pertama adalah Syekh
Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq adalah anak dari Ibrahim Asmorokandi, tetapi bukan dari Ibu Anorawati, yaitu ibu yang berasal dari negara Yaman. Karena sudah ditinggal ibunya, oleh sebab itu kemana-mana ikut ayahnya, yaitu Ibrahim Asmorokandi. Kemudian pernikahan Ibrahim Asmorokandi bersama dengan Putri Anorawati melahirkan Syekh Ali Murtado, atau kalau orang Jawa menyebutkan Syekh Ali Murtolo. Kemudian adiknya yaitu Syekh Ali Rahmatullah, yang kemudian nanti dikenal sebagai Sunan Ampel. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya setelah mereka mendarat di Tuban, lalu mereka bersama-sama sowan ke Gresik, yaitu menghadap seorang ulama besar yang ada di Gresik, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk cerita satu-satunya nanti akan saya ceritakan sendiri-sendiri. Tetapi aku khususkan untuk yang Syekh Maulana Ishaq. Kemudian Syekh Maulana Ishaq ini setelah melakukan sebuah tablek yang berada di Belambangan, kemudian mendapatkan seorang putri, yaitu menikah dengan putri seorang gubernur, yaitu Raja Belambangan, Prabu Belambangan, Menak Semboyu. Putri Sekar Dadu yang dinikahi oleh Maulana Ishaq ini merupakan putri hadiah karena berhasil menyembuhkan sakit yang diderita oleh Dewi Sekar Dadu. Tetapi Dewi Sekar Dadu sungguh sangat mencintai, demikian juga Syekh Maulana Ishaq, sehingga melahirkan seorang putra, yang mana putra ini sebelum dilahirkan, tetapi orang tuanya sudah terusir dari Belambangan. Patih Bajul Sengoro merencanakan sebuah pembunuhan kepada Syekh Maulana Ishaq, dan rencana itu diketahui oleh istrinya, yaitu Dewi Sekar Dadu. Oleh sebab itu Dewi Sekar Dadu memberitahukan kepada sang suami yang dicintainya untuk pergi meninggalkan Belambangan, walaupun dirinya ditinggalkan, asalkan sang suami selamat dari rencana pembunuhan itu. Oleh sebab itu, ketika Maulana Ishaq mau meninggalkan Belambangan dan juga mau meninggalkan Putri Sekar Dadu, maka dititipkan kepada istrinya, yaitu Dewi Sekar Dadu, yaitu putra yang ada di kandungannya. Oleh sebab itu dititipkan agar besok kalau lahir diberikan nama Fakti, Raden Fakti. Pemirsa dimanapun Anda berada, perjalanannya kemudian Maulana Ishaq menuju ke Probolinggo, dan setelah sampai di Probolinggo menikah lagi dengan seorang putri, yaitu Putri Traksaan, dan di sana juga melahirkan atau memiliki 2 orang putra, 1 orang putra, 1 orang putri. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam perjalanannya akhirnya istri yang berasal dari Probolinggo
ini sudah meninggal, tinggal putra-putranya saja. Akhirnya ada keinginan untuk mencari Dewi Skardadu atau kembali ke Banyuwangi atau kembali ke Belambangan. Tetapi ternyata Dewi Skardadu juga sudah pergi, sehingga hanya ada kabar bahwa ketika Dewi Skardadu sebelum meninggalkan Belambangan, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki itu juga mau dibunuh oleh Bajul Semoro dan juga ingin dijauhkan dari ibunya. Oleh sebab itu, Dewi Skardadu lebih baik dihanyutkan ke laut daripada dibunuh oleh Ratu Bajul Semoro. Oleh sebab itu, dengan limpahan air mata, akhirnya anak yang masih kecil tadi itu kemudian dihanyutkan. Kemudian ada Gedongko. Gedongko itu adalah sebuah tempat, yaitu seperti wajan besar yang terbuat dari tembaga. Gedongko ini kemudian diberi bantal-bantal. Kemudian anak kecil tadi itu, yaitu Fakku, Raden Fakku ini akhirnya dihanyutkan oleh ibunya. Saking tidak teganya ketika menghanyutkan, melarungkan Raden Fakku ke laut itu, ibunya juga ikut mengiringi. Tetapi setelah sampai ke tengah, ibunya harus merelakan. Mengapa? Karena di tempat kejauhan itu ada harapan dari seorang ibu. Mudah-mudahan anak yang dihanyutkan ke laut itu, mudah-mudahan ditemukan oleh para nelayan yang ada di kejauhan. Kemudian Dewi Skardadu masih tetap berdiri di bibir pantai sambil terus melihat diombang-ambingkannya Gedongko itu oleh ombak. Tetapi betapa senangnya ketika ada nelayan yang berasal dari kapal yang besar, kemudian kapal besar itu kemudian menurunkan kapal kecil atau perahu, kemudian mengambil Gedongko itu, kemudian dibawa di atas kapal. Sungguh hati seorang ibu bahagia karena anaknya bisa dipastikan selamat. Dan kemudian kapal itu selalu kemana arahnya? Ternyata arahnya adalah berlabuh ke Banyuwangi atau ke Belambangan. Oleh sebab itu, ketika itu Dewi Skardadu kemudian mencoba untuk melepaskan pakaiannya dari pakaian seorang putri raja dan kemudian menyamar sebagai orang biasa dan terus mengikuti arah kapal yang berlabuh itu. Dan siapa yang membawa anak kecil? Ternyata anak kecil itu dibawa oleh seseorang, orang yang keturunan Cina. Namanya adalah Gede Pinatu. Dalam bahasa Cinanya adalah Ping Antih, tetapi orang Jawa menyebutnya dengan sebutan Gede Pinatu. Oleh sebab itu, Dewi Skardadu mendekati perempuan itu, kemudian menanyakan apakah membutuhkan seorang pengasuh untuk menyusui bayi itu. Kemudian Gede Pinatu atau Ping Antih ini sungguh sangat senang karena ada orang yang menawarkan hal itu, dan ditanya, dia juga
baru saja melahirkan, kemudian ditinggal oleh anaknya. Oleh sebab itu, dia sangat suka kalau air susunya itu bisa dimanfaatkan kepada anak yang lain. Oleh sebab itu, Pink Anti sungguh sangat senang. Tetapi saya hanya bertahan 1 minggu bersama dengan putranya. Kemudian Pink Anti kemudian ingin mengajak Dewi Skardadu untuk pergi ke Gresik untuk melanjutkan menyusui anaknya. Tetapi Gede Pinate yang terus mendesaknya, tetap saja Dewi Skardadu tidak mau dan berjanji pada suatu ketika dia akan pergi ke Gresik untuk menjenguk anak yang disusui. Masa dimanapun Anda berada, kemudian benar pada suatu ketika 5 tahun kemudian Dewi Skardadu mencari anak ini sampailah ke Gresik dan juga sampai ketemu. Kemudian oleh Pink Anti atau Gede Pinate kemudian diasuhnya karena diperintahkan oleh majikannya yaitu Gede Pinate untuk merawatnya dan untuk mengasuhnya. Tetapi saya tidak bertahan sampai 1 tahun. Ketika umur 7 tahun, kemudian anak yang diberi nama oleh ibunya, yaitu ibu angkatnya, namanya adalah Djoko Samudro. Maka Djoko Samudro kemudian dipondokkan ke seorang syekh yang terkenal di Surabaya, yaitu namanya Syekh Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Maka Djoko Samudro mondoklah ke Sunan Ampel. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Maulana SK yang mencari istrinya, ternyata istrinya sudah pergi, dan kabar yang diterima bahwa anaknya adalah juga dalam keadaan selamat. Maka dia mencari kabar di manakah tempatnya anaknya dari istri. Akhirnya dia mampir ke saudaranya, yaitu ke Surabaya, ke Ampel. Dan setelah di Ampel, maka ketika suatu malam Ali Rahmatullah saudaranya bercerita bahwa ada anak yang aneh. Anak ini aneh kalau malam, kalau tidur, dia bisa mengeluarkan cahaya. Nah, itu adalah salah satu ciri ilmu yang dimiliki oleh Syekh Maulana SK. Oleh sebab itu, Syekh Maulana SK penasaran terhadap anak itu. Oleh sebab itu, pada suatu malam, diajaklah Syekh Maulana SK menghubungi anak yang sedang tidur bersama-sama dengan santri yang lain. Ternyata benar anak itu mengeluarkan cahaya. Dan oleh Maulana SK dikatakan bahwa itu pasti anak saya. Setelah ditanya namanya siapa, namanya adalah Djoko Samudro. Kemudian diberitahukan bahwa saya ketika meninggalkan anak ini di Belanda, itu saya beri nama Pak atau Raden Pak. Oleh sebab itu, kalau nanti ada kesempatan, coba dikorek sebenarnya nama aslinya siapa. Kemudian Maulana SK kemudian juga mencari ini anak ini diantar oleh anak siapa. Ternyata Ali Rahmatullah memberitahukan bahwa anak ini berasal dari Gresik, yaitu anak dari Pink Anti atau anak dari Gede Pinate, seorang saudagar kaya yang keturunan Cina. Oleh sebab itu,
Maulana SK kemudian datang ke Gresik dan kemudian bertemu dengan Pink Anti, dan dirinya mengaku berasal dari Ampel dan mengaku bahwa dirinya adalah saudara dari Ali Rahmatullah Sunan Ampel untuk mencari tahu tentang jati diri anak yang diasuh oleh Ibu Kinati atau Pink Anti. Ternyata benar, Pink Anti kemudian berterus terang bahwa anak ini ditemukan di laut ketika dia berlayar di Banyuwangi atau di Belambangan. Kemudian karena ditemukan di laut, maka diberi nama Joko Samudro. Akhirnya Maulana SK sudah menjadi yakin bahwa anak yang namanya Joko Samudro itu adalah Raden Faki, yaitu putranya. Tetapi tidak diberitahu bahwa itu adalah putranya. Oleh sebab itu, Maulana SK hanya bertanya, apakah pernah ada seorang wanita yang berasal dari Belambangan yang pernah datang ke sini? Gede Pinata mengatakan pernah. Dia pernah menyusui di Belambangan selama 1 minggu. Kemudian 5 tahun kemudian dia datang ke sini, kemudian sempat memelihara sebagai pomong, yaitu selama 1 tahun. Nah, setelah umur 7 tahun saya pondokkan, maka seorang wanita dari Belambangan itu kemudian pergi. Menurut keterangannya, dia menuju ke laut. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Maulana SK sudah satu diketahui bahwa anak yang mondok di pondoknya adiknya, yaitu Syekh Maulana Syekh Ali Rahmatullah, yaitu Sunan Ampel, adalah putranya, yaitu Joko Samudro atau Raden Faki. Sekarang dia ingin mencari istrinya, yaitu Dewi Skandar, yang beritanya berjalan ke barat. Maka disusurilah pantai, akhirnya sampai ke Kementerian. Setelah sampai di Kementerian, kebetulan bahwa di sana ada seorang pejabat dari kerajaan Mojopahit yang sedang sakit. Dia kalau sekarang adalah Menteri Kelautan. Kalau zaman dahulu disebut dengan Menteri Sagoro, yang berkedudukan di Kementerian. Oleh sebab itu, pejabat ini sakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh, akhirnya disembuhkan oleh Maulana SK dengan usaha. Aku mau menyembuhkan, wahai tuan pejabat, kalau nanti sembuh, apakah kamu bersedia untuk masuk agama Islam? Maka pejabat Majapahit itu bersedia. Setelah disembuhkan, ternyata benar, dia tidak mengingkari janjinya, dia masuk Islam, bahkan seluruh keluarganya diajak masuk Islam, dan dia juga ikut menyebarkan Islam di daerah sekitarnya. Dan Maulana SK kemudian diminta untuk berdiam di Kementerian. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu dikabarkan bahwa Maulana SK menderita sakit. Setelah sakit kemudian dikabarkan meninggal dan dikuburkan di belakang masjid. Tetapi setelah selesai dikuburkan dan semuanya sudah dalam keadaan mendoakan arwah dari Syekh Maulana SK ini, tiba-tiba ada kabar bahwa di bibir pantai sedang ada orang yang berlayar, yang pulang dari berlayar. Dia adalah Syekh Maulana SK. Sehingga orang-orang yang ada di sana menjadi terkejut bahwa dirinya sudah bersama-sama menguburkan Maulana SK, tetapi sekarang Maulana SK baru saja mendarat. Dan
orang-orang ini masih belum pulang dari tempat kuburannya. Tetapi saya mau SK juga ikut datang. Bahkan dia juga ikut berdoa di atas kuburan itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian saya mau SK setelah berada di tempat itu, kemudian dia berkelana tetap mencari istrinya, yaitu Dewi Skardado, karena ada informasi bahwa istrinya berada di sebuah waduk namanya Gondang. Oleh sebab itu di sana ada makam Bok Rondo Gondang. Itu adalah Dewi Skardado. Tetapi setelah Syekh Maulana SK datang ke tempat itu, Syekh Maulana SK terlambat karena Dewi Skardado baru saja meninggal. Oleh sebab itu diperintahkan untuk merawat makam itu, kemudian diberikan untuk makam itu, kemudian didoakan oleh Syekh Maulana SK di tempat itu, dan kemudian Syekh Maulana SK kembali yaitu ke tempat orang tuanya, yaitu yang berada di pinggiran Tuban bagian timur, yaitu ayahnya menyebarkan agama Islam di tempat itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu Maulana SK ternyata setelah menemui ayahnya di daerah itu, ternyata ayahnya sudah pergi menuju ke Makassar bersama dengan ibunya. Oleh sebab itu Syekh Maulana SK kemudian melanjutkan kembali ke Aceh, melanjutkan perjalanan menuju ke Aceh, karena di Aceh dia juga ditunggu oleh orang-orang yang ada di sana, karena Syekh Maulana SK adalah orang yang menjadi salah satu pembesar agama yang ada di kota Aceh atau di Banda Aceh. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah salah satu cerita dongeng dari masyarakat. Bagaimanakah kebenarannya, kita serahkan kepada Allah SWT. Wa alam bishawab. Demikian, jangan lupa dukung saya, berikan saya like, berikan saya subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara.